tunnel syndrome atau CTS merupakan kondisi yang membuat tangan mengalami sensasi kesemutan, mati rasa, nyeri, atau lemah. Sindrom ini terjadi ketika saraf di dalam pergelangan tangan terhimpit atau tertekan. CTS paling sering terjadi pada pasien berusia 45-60 tahun. Hanya 10% dari pasien CTS yang berusia di bawah 31 tahun. Lorong karpal adalah lorong sempit di dalam pergelangan tangan yang dibentuk oleh tulang pergelangan tangan atau tulang karpal dan jaringan penghubung antar tulang atau ligamen. Di dalam lorong karpal, ini terdapat saraf median atau nervus medianus yang berfungsi untuk mengendalikan otot jari tangan dan menerima rangsangan dari kulit di daerah tangan. Carpal tunnel syndrome terjadi saat lorong karpal menjadi sempit akibat jaringan yang mengelilinginya membengkak, sehingga menekan saraf median. Ada beberapa faktor risiko dari CTS. Yang pertama, akibat pekerjaan, yaitu meliputi gerakan repetitif, tekanan dan getaran pada tangan dan pergelangan tangan. Lalu ada akibat stenosis dan deformitas terowongan karpal, penyakit kolagen dan autoimun, penyakit endokrin seperti diabetes mellitus, dan kehamilan. Lalu, apa saja gejala dari CTS? Gejala dari CTS meliputi adanya rasa kesemutan, baal, lemah, atau nyeri yang dirasakan dari arah pergelangan tangan ke arah ibu jari, telunjuk, jari tengah, dan setengah jari manis. Lalu gejala lainnya meliputi nyeri di bagian lengan, serta kemampuan tangan atau jari yang terpengaruh CTS akan berkurang. Bagaimana cara penanganan CTS? Yang pertama, dari promotif meliputi edukasi kepada pasien mengenai faktor risiko dari CTS. Lalu, untuk preventif, meliputi memperbaiki posisi tangan saat bekerja, serta mengistirahatkan tangan bila sudah bekerja terlalu lama. Berikut adalah ergonomi posisi tangan saat mengetik. Berikut adalah ergonomi memeras kain. Berikut adalah ergonomi mengepel dan menyapu. Untuk pengobatan dari CTS, tangan yang mengalami CTS diistirahatkan dari tindakan fleksi dan ekstensi selama 2-6 minggu untuk perbaikan dari jaringan yang mengalami inflamasi sehingga penekanan pada saraf median berkurang. Selanjutnya, penelitian menunjukkan adanya perbaikan gejala dan gambaran elektrodiagnosis dengan pemberian vitamin B6 pada CTS. Lalu, untuk pemberian NSAID yang sering digunakan untuk menghilangkan nyeri pada CTS yaitu berupa ibuprofen dan piroxicam. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa NSAID tidak memberikan efek yang bermakna dibandingkan placebo. Untuk penggunaan steroid dapat mengurangi gejala dengan cara menghambat proses inflamasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa steroid oral dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, dan pendarahan lambung. Untuk terapi rehabilitatif dapat dilakukan dengan penggunaan bidai. Penggunaan bidai bertujuan untuk menetralkan posisi tangan yang terkena CTS. Pada 80% kasus, terutama yang masih ringan, dapat memberikan efek yang baik. Program dari bagian rehabilitasi medik selama 8 minggu dapat mengurangi nyeri yang lebih bermakna dibandingkan hanya dengan menggunakan bidai. Pada sebuah penelitian, penggunaan ultrasound diatermi atau salah satu metode pemanasan dalam didapatkan perbaikan yang bermakna pada gejala klinis dan studi konduksi saraf. Program latihan pada CTS. Pasien dirujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medik sebelum melakukan pelatihan. Yang pertama, untuk peregangan fleksi pergelangan tangan dapat dilakukan dengan meluruskan lengan dan lipat pergelangan tangan ke arah atas, lalu beri tekanan ringan pada tangan, tahan selama 15 detik, ulangi 5 kali, dan ganti tangan yang lain. Lakukan sebanyak 4 kali per hari selama 5-7 hari.
Selanjutnya, untuk median nerve gliding, pertama, buat genggaman dengan ibu jari di luar. Kedua, buka genggaman dengan ibu jari tetap berada dekat dengan jari lain. Ketiga, jaga jari tetap lurus dan lipat pergelangan tangan ke belakang. Masing-masing gerakan ditahan selama 15 detik, ulangi 5 kali, dan ganti tangan yang lain. Lakukan sebanyak 4 kali per hari selama 5-7 hari. Lalu, untuk gerakan keempat, jaga jari dan pergelangan tangan seperti pada posisi gerakan ketiga dan rentangan ibu jari sehingga menjauhi dari jari-jari yang lain. Kelima, jaga jari, ibu jari, dan pergelangan tangan, kemudian balik telapak tangan ke arah atas. Keenam, jaga posisi seperti pada gerakan kelima, kemudian beri tekanan ringan pada ibu jari. Masing-masing gerakan ditahan selama 15 detik, ulangi 5 kali, dan ganti tangan yang lain. Lakukan sebanyak 4 kali per hari selama 5-7 hari. Selanjutnya, untuk tendon glides, pertama, dengan tangan di depan dan pergelangan tangan yang tegak, luruskan jari-jari. Lalu, buat hook fist dengan tekuk ujung jari membentuk seperti posisi hook atau pancing. Lalu, full fist, yaitu dengan genggam tangan dengan menggunakan ibu jari di atas jari yang lain. Masing-masing gerakan ditahan selama 15 detik, ulangi 5 kali, dan ganti tangan yang lain. Lakukan sebanyak 4 kali per hari selama 5-7 hari. Jika sakit masih berlanjut, segera periksakan ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.